Shalom saudara-saudara yang dipenuhi kasih karunia dari Allah Bapa. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekarang mari kita mengawali renungan ini dengan doa dan ucapan syukur. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk sepanjang hari ini yang telah kami lalui dengan penyertaan dan perlindungan-Mu. Ada hal-hal baik yang kami alami hari ini yang kami percaya berasal dari Engkau, dan ada hal-hal yang kurang baik yang kami percaya pasti Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau terlebih dahulu memberikan waktu terbaik kami untuk bersatu teduh, bersekutu denganmu. Kami rindu menerima berkat firman-Mu yang akan membawa damai sejahtera bagi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ketika kita membuat teh, kita pasti menyiapkan cangkir berisi air panas dan kantong teh. Kemudian kantong teh dicelupkan ke dalam air panas di dalam cangkir, dan air panas itu perlahan-lahan berubah warnanya. Saat kantong teh diangkat dari cangkir itu, air di dalam cangkir itu sudah berubah dan kita tidak lagi menyebutnya air panas, melainkan teh. Ilustrasi ini sangat sesuai dengan gambaran kehidupan kita setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita adalah cangkir yang berisi air panas, sedangkan Tuhan Yesus adalah kantong tehnya. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, Dia mengubah hidup kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi semakin menyerupai Dia. Air panas di dalam cangkir pasti berubah ketika kantong teh masuk ke dalamnya. Begitu juga hidup kita tidak mungkin tidak berubah jika bertemu sentuhan Kristus. Pasti ada yang berubah. Jika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka ada beberapa perubahan yang terjadi dalam hidup kita, yaitu perubahan yang pertama, kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Setiap orang berdosa hidup secara fisik, tetapi mati secara rohani. Oleh sebab itu, kita membutuhkan kelahiran kembali agar dapat hidup secara rohani. Kelahiran baru umumnya ditunjukkan melalui baptisan, karena di dalam baptisan kita mengakui bahwa Tuhan Yesus hidup, mati, dan bangkit bagi kita saat kita dibenamkan di dalam air dan keluar dari air sebagai suatu lambang bahwa diri kita yang lama telah mati bersama dengan Kristus dan diri kita yang baru dibangkitkan bersama dengan Kristus. Perubahan yang kedua adalah Tuhan yang baru. Dulu kita melayani iblis dan dosa, tetapi jika menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka iblis dan dosa tidak lagi menguasai kita. Sebagai gantinya, kita memiliki Tuhan yang baru yang mengasihi, mengampuni, melayani, memberi karunia, mendengar, memberi kuasa, dan tinggal di dalam kita. Perubahan yang ketiga adalah hati yang baru dan roh yang baru. Yehezkiel 11 ayat 19 berkata, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat." Hati adalah pusat identitas kita.
yang diekspresikan lewat perkataan dan perbuatan kita. Ketika kita lahir baru, maka keinginan-keinginan terdalam di hati kita berubah dan kita memiliki hati yang baru bagi hal-hal yang dari Allah. Perubahan yang keempat, kasih yang baru. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jika kita lahir baru, kita akan mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi, karena Allah adalah kasih. Maka kita bisa mengasihi pasangan kita, anak-anak kita, teman-teman kita, tetangga kita, dan bahkan musuh kita dengan kasih yang baru di dalam Kristus. Perubahan yang kelima adalah keinginan yang baru. Galatia 5 ayat 16-17 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Manusia baru memiliki keinginan-keinginan yang baru tentang hal-hal yang rohani dan meninggalkan hal-hal yang bersifat daging. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan hari ini mengenai beberapa perubahan yang Tuhan kerjakan ketika kita bertemu dengan Dia dan menerima Dia sebagai juru selamat kita. Semoga dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa kami yang senantiasa ada beserta kami, terima kasih buat berkat firman-Mu malam ini. Ketika kami melihat ke dalam hidup kami, betapa banyaknya perubahan yang telah Engkau lakukan bagi kami, dan betapa jauhnya kami telah melangkah bersama-Mu. Sungguh besar kasih dan setia-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Engkau memberikan kami tidur yang nyenyak sepanjang malam, agar ketika kami bangun besok pagi, kami bisa memiliki tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui. Dan saat ini kami juga mau berdoa bagi Indonesia. Berkatilah Indonesia ya Bapa. Pagarilah anak-anak-Mu di Indonesia dengan perlindungan yang sempurna dari Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.